Puji Tuhan, hari ini kita boleh dikasih kesempatan kembali oleh Tuhan untuk beribadah. Waktu demi waktu adalah kesempatan yang berharga untuk kita bisa beribadah kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saya sapa dulu kita di tempat ini. Saya mau menyapa kaum muda dan HTK, ya. Mana suaranya yang paling kuat itu nanti mungkin yang menang main futsal, kan kira-kira begitu ya. Saya sapa dulu anak TK. Shalom ATK. Shalom keluarga muda. Kayaknya imbang nanti skornya nih. Iya, puji Tuhan. Ya, hari ini sepertinya cuaca mempengaruhi kehadiran kita. Sepertinya begitu ya. Tapi harapan saya ketika kita makin mengerti firman Tuhan, khususnya firman Tuhan yang kita dengar hari ini, biarlah kita nanti ke depannya tidak lagi tergantung cuaca, tapi memang tergantung cinta kita sama Tuhan. Kita datang beribadah. Amin. Oke, baik Bapak Ibu, kita akan membaca Alkitab kita dari Ibrani pasal yang kelima. Ibrani pasal yang kelima ayat 12 sampai dengan yang ke-14. Saya ajak kita semua bangkit berdiri, kita baca ayat ini secara bergantian. Saya ayat 12, Bapak Ibu ayat 13, dan ayat ke-14 nanti kita bersama-sama membacanya. Oke, ada 3 ayat saja. Demikian firman Tuhan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Bersama-sama, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih, untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini saya akan membahas satu tema yang sangat penting bagi kita semuanya. Dan ini merupakan tema yang perlu kita ingat dan kita perlu senantiasa melakukan sepanjang kita masih hidup di dunia ini. Nah, tema kita hari ini sebenarnya sudah saya share di status ya, dan juga di grup HTK ya, di hari Rabu pagi ya saya bagikan tentang tema hari ini begitu. Saya mengundang kita untuk mengerti apa tema hari ini. Nah, mari kita buka slide kita. Judulnya Menuju Kedewasaan Rohani. Ini adalah tema kita hari ini, menuju kedewasaan rohani. Ya, semua kita ini dewasa secara fisik ya, betul ya? Karena sudah besar badannya ya kan? Apalagi si Petrus sudah sangat dewasa nih, ya kan? Udah bisa nikah, kawin ya kan? Jangan sampai kelewatan dewasanya sampai lansia baru nikah, jangan. Kalau selagi masih bisa nikah sekarang, nikah aja Pet ya. KPU. Oke. Bapak Ibu, kita lihat slide selanjutnya, apakah tunggu ya. Oke, ini kok muncul gambar saya nih. Ini gambar anak muda Korea ya. Ganteng ya. Baik, Bapak Ibu, dari gambar ini apa kira-kira yang ditangkap? Fokusnya yang mana? Nah, kalau yang saya tanya yang cute, yang lucu, pasti fokusnya kemana? Ke anak bayi. Ini adalah anak kami. Namanya siapa? Netaya Firvia Butar-Butar. Ya. Ini adalah anak kami yang pertama, perempuan. Dan kalau saya melihat, bahkan kita semua melihatnya pasti berkata, ini lucu ya. Bahkan kalau kita lihat secara langsung ya, KPU sering melihat, lucu gitu ya. Betul ya, kalau orang tua yang punya anak bayi pasti lucu ya kan. Saya waktu bawa ini ke kantor, waktu itu ada perlombaan, semua para pegawai yang ada di sana melihat, ada anak kecil, ada anak bayi, lucu, cute gitu ya, dipegang-pegang, imut-imut kira-kira gitu ya. Nah, namun Bapak Ibu, bagaimana seandainya kalau anak kami ini selama bertahun-tahun, selama 10 tahun, bahkan 15 tahun,
dia tidak mengalami pertumbuhan badan. Ini kok nggak masuk nih ya? Ini. Bagaimana jika tidak pernah bertumbuh menjadi dewasa? Anak bayi ini tetap bayi selama 10 tahun. 15 tahun masih tetap bayi. Bagaimana seandainya seperti itu, Bapak Ibu? Pasti ini akan menjadi sukacita berubah menjadi tragedi. Betul nggak? Siapa yang senang sini anaknya sampai 15 tahun tetap bayi? Mana ada yang senang? Atau 20 tahun, atau bahkan 30 tahun jadi bayi. Ada yang enggak yang senang nengok anak bayi seperti itu? Enggak kan? Itu adalah sebuah tragedi, betul ya? Enggak ada orang mengharapkan seperti itu. Nah, itulah yang dikatakan hari ini oleh ayat kita yang kita baca tadi di dalam Ibrani pasal 5 ini ayat 12. Ya, makasih Bang. Di dalam ayat 12 ini tadi bahwasannya ditinjau dari sudut waktu sudah seharusnya jadi pengajar. Kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Artinya penulis Ibrani menyurati orang-orang di tempat tertentu, jemaat tertentu, bahwasannya seharusnya dari segi umur kekristenan kalian bukan lagi bayi, tetapi sudah menjadi dewasa. Atau diistilahkan kalian nggak memerlukan susu lagi, tapi memerlukan apa? Makanan keras. Itulah harapan dari penulis surat yang kita baca tadi. Ternyata pertumbuhan jasmani adalah pertumbuhan yang harus kita inginkan, tetapi ada yang lebih lagi, yaitu pertumbuhan rohani. Ternyata pertumbuhan rohani juga harus kita pikirkan, Bapak Ibu. Kita juga harus amati bagaimana kerohanian kita sebenarnya. Apakah juga sudah bertumbuh seperti tubuh jasmani kita ini? Bukankah harapan kita setiap bayi akan tumbuh dewasa? Maka Tuhan Allah pun ingin setiap umatnya bertumbuh secara rohani, secara dewasa. Amin. Ini menjadi perhatian kita hari ini. Tapi Pak Pendeta, bukankah kita juga sudah cukup percaya kepada Yesus dan bertobat? Bukankah itu sudah cukup? Kan ada orang berkata begitu kan? Asal percaya saja sudah cukup masuk surga. Ya kan? Udah yang penting kita sudah meninggalkan dosa, meninggalkan kejahatan. Sudah cukuplah Pak Pendeta. Kok ditambahin lagi beban-beban hidup seperti ini? Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau katakan bahwasannya orang yang lahir baru, ya itu kan Yohanes 3:3 sama Yohanes 3:16, siapa yang percaya kepada Yesus itu kan bisa dikatakan lahir baru. Itu bukanlah stagnan atau hanya itu aja kita udah percaya sudah cukup. Tidak. Lahir baru itu tandanya kita dilahirkan seperti bayi rohani. Namanya dilahirkan, berarti masih baru, betul ya? Masih dalam bentuk bayi. Ya. Ketika kita menerima Yesus itu wajar dan itu harus kita lakukan sebagai orang Kristen. Kalau nggak lahir baru kita nggak bisa jadi Kristen. Namun perlu kita ingat, lahir baru itu hanyalah tahap sementara, bukan tahap untuk seterusnya, tidak. Bapak Ibu jangan terjebak. Lahir baru itu bukan tahap akhir. Bukan tahap akhir orang Kristen. Udah berarti saya sudah bertobat, percaya sudah cukup, selesai. Tidak. Memang betul Bapak Ibu, di antara kita mungkin ada yang dulunya apatis terhadap Yesus, terhadap Tuhan. Ada yang agnostis, ada yang mencari makna dari dunia ini. Setelah itu kita naik, percaya kepada Yesus. Di situ titik balik kita. Tapi Bapak Ibu itu hanyalah dari start, garis mulai kita berjalan sebagai orang Kristen. Ya, masuk gereja dan beragama Kristen hanyalah titik awal. Titik awal, seperti kita lomba lari, itu masih startnya. Belum finishnya Bapak Ibu ya. Ini perlu dicatat, karena ini yang kita bahas hari ini ya. Perjalanan sesungguhnya baru dimulai. Wow. Kiranya ini bisa menjadi hal yang perlu kita ingat. Kita ulangi kembali ayat 12 tadi, di dalam tragedi ini. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, ya mungkin berapa tahun saya nggak tahu, mungkin 5 tahun atau 10 tahun ya kan. Kamu seharusnya sudah jadi pengajar atau sudah menjadi dewasa secara rohani. Ditinjau dari sudut waktu. Misalnya anak saya Netaya Firpia butar-butar. Sudah 10 tahun tapi masih bayi. Kan nggak normal.
Sinetai nanti 10 tahun kemudian, 15 tahun kemudian, Bapak Ibu lihat, kok masih bayi nih Pak Firman anaknya? Kenapa ini? Apa yang terjadi? Pasti Bapak Ibu akan mengatakan ini tidak normal. Setuju kan? Nah, itu yang dikatakan tadi dalam teks ini. Dari sudut waktu. Jadi ekspektasi dari surat ini adalah sebenarnya dari segi waktu dia sudah berjalan di sini, titik posisinya ini. Tapi masih di sini tetap bertahun-tahun, tidak mengalami kemajuan. Ditinjau dari sudut waktu, saudara saya udah di sini, tapi masih di sini, nggak maju-maju, mandek. Bapak Ibu ya, memang tragedi ya. Banyak waktu kita jalani, tapi tidak mengubah kedewasaan kita. Bahkan jabatan pun tidak memastikan orang itu menjadi dewasa secara rohani. Ya, ada orang 10 tahun, 30 tahun jadi Kristen, belum tentu menjamin kedewasaan rohani. Nanti kita lihat bagaimana pengertian daripada minum susu dan makanan keras secara detail. Tapi secara spontan kita sudah tahu bedanya dewasa dengan anak-anak, betul ya? Jabatan gereja juga tidak menentukan kita ini akan menjadi dewasa rohani. Ada orang yang sudah menjabat sebagai, ya maaf kata, sebagai pendeta kayak kami ini, tapi masih bayi rohani. Apa buktinya? Waktu sidang ya, ada di beberapa gereja, bisa Bapak Ibu cek di YouTube, sidang sinode gereja, bahkan ketua sinode eporus ataupun pimpinan tertinggi gereja merebut ketua aja, posisi pimpinan bisa berantem. Bahkan saya pernah dengar ada pakai parang Bapak Ibu untuk merebut pimpinan ketua sinode sebuah gereja. Pakai parang, bayangkan bawa parang dia ke sinode. Ada tuh, bisa nanti dicek di YouTube. Bahkan Bapak Ibu, ada saya pernah lihat, ini berita nyata juga di Medan waktu itu, di Sumatera Utara ya. Pendeta membunuh jemaatnya. Bayangkan pendeta membunuh jemaatnya. Tak karena apa, saya pun nggak terlalu kepo waktu itu mencari tahu, nggak para kepo. Membunuh jemaatnya, mungkin emosi dan nengok jemaatnya. Ini susah kali dia atau keras kepala ini, mungkin nggak beribadah dia atau gimana, nggak tahu ya. Ngeri kali memang cerita itu. Tapi itulah fakta. Bahkan pendidikan S1, S2, S3 tidak menjamin orang menjadi dewasa secara rohani. Ada berapa banyak anak tamatan S1, S2, S3 masih tetap berantem, ya kan? Sama tetangganya, sama orang, ya kan? Juga karunia roh tidak menjamin orang bisa memiliki kedewasaan rohani. Contohnya adalah jemaat di Korintus. Jemaat Korintus itu yang di dalam Alkitab itu, Bapak Ibu, itu jemaat yang punya banyak karunia. Karunia bahasa roh, menafsirkan, bernubuat, mujizat, itu banyak. Lihat aja nanti di pasal 12. Tapi Paulus mengatakan kalian masih kanak-kanak rohani yang memerlukan susu. Nanti perhatikan di 1 Korintus pasal yang ketiga. Jadi Bapak Ibu, itulah yang tadi yang diingatkan oleh penulis dalam surat Ibrani tadi. Bahwasanya mereka masih memerlukan susu, ya. Karena mereka masih bayi. Mereka tidak membutuhkan makanan keras karena mereka belum mampu secara rohani. Bapak Ibu, saya sekarang akan memperdalam tentang meminum susu, ya. Siapa sih yang pernah minum susu? Semua sudah pernah ya, termasuk ASI ya. Nah, kita akan melihat apa sih maksudnya susu ini. Kalau kita lihat susu itu Bapak Ibu, rasanya manis biasanya ya. Sifatnya lembut, halus, betul ya. Mudah dicerna, betul ya. Itu makanan susu. Jadi Bapak Ibu, kalau kita bahasakan secara rohani, maka di dalam khotbah-khotbah rohani pun ada khotbah-khotbah yang sifatnya lembut, halus, enak ditelan. Misalnya tentang khotbah berkat. Siapa yang nggak suka dengan khotbah berkat? Tentang halus, pengampunan, kasih, cinta damai. Semua orang pasti suka dengar khotbah ini. Itulah minuman, makanan, susu. Lembut dia, manis, enak. Dan biasanya anak bayi itu disuapi oleh orang lain, khususnya secara teks adalah orang tua. Gak ada anak bayi mampu minum susu sendiri. Artinya secara rohani, orang Kristen juga, kalau mau mencari kebenaran, mencari firman Tuhan, harus dari orang lain. Harus hanya melalui khotbah aja dia mendapatkan firman Tuhan. Gak bisa dia mendapatkan sendiri, mencari sendiri gak mampu. Itulah bayi rohani. Dan yang bahayanya Bapak Ibu, kalau kita terus menjadi bayi, maka yang ngerinya, lihat gambar ini Bapak Ibu. Yang besar ini apa namanya? Bayi raksasa.
Ya, ada sini yang bayi raksasa, coba lihat dulu. Ini bayi raksasa atau enggak ini? Ya. Kenapa bayi raksasa? Karena terus minum susu bertahun-tahun, nggak pernah jadi dewasa. Bayangkan kalau ada orang bayi sebesar KPU ini, terkejut nggak kita nengok, ini kok bayi ini, wah, ngangkatnya pun kita nggak bisa, harus pakai gerobak kita ngangkatnya, ya kan? Bahaya sekali. Jadi Bapak Ibu, betapa tragedinya menjadi bayi rohani. Dan siapapun tidak suka dengan bayi raksasa. Iya kan? Saudaraku, ini menjadi pukulan bagi kita sebenarnya yang selama ini mungkin masih kategori bayi rohani ini. Nah, kita memperdalam lagi tentang makanan susu dengan makanan keras. Ya. Susu untuk permulaan dan mudah ditelan. Sedangkan makanan keras itu memberi tenaga dan perlu dikunyah. Ada sini yang makan daging langsung ditelan? Gak ada ya. Makan nanti kita makan ikan mas dipanggang ya kan langsung ditelan. Jelas juara satu menghabiskan ya kan langsung ditelan gitu. Tapi nggak ada yang kayak gitu ya. Semua kita kunyah. Artinya apa? Ada proses dicerna, betul ya? Maka orang-orang yang dewasa secara rohani ketika dia mempelajari firman Tuhan bukan asal telan, tapi dipikirkan firman Tuhan itu. Nah, itu kira-kiranya. Jadi firman Tuhan itu dipikirkan, direnungkan. Itulah yang dikatakan di dalam surat Yosua 1 ayat 8. Renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam supaya perjalananmu berhasil. Jadi firman Tuhan itu bukan hanya didengar saja, tapi juga ikut direnungkan, dikunyah, direnungkan Bapak Ibu. Amin. Ini tandanya kita sudah jadi dewasa. Bapak Ibu, kalau kita mengunyah firman Tuhan, kita akan ketemu nanti hal-hal yang perlu ditelan atau tidak. Pernah nggak kita makan nasi atau makan dimanapun, tiba-tiba bunyi ketelupuk, rupanya ada pasir. Pernah gitu? Kalau termakan batu atau pasir, masih ditelan atau dibuang? Hah? Nah, kadang-kadang ada pengkhotbah, ya contohnya di YouTube, lihat aja, kan banyak khotbah yang salah. Makanya dibilang ajaran sesat. Betul nggak? Makanya ada perbedaan-perbedaan, bisa berlawanan doktrinnya dan sebagainya. Nah, kalau kita sudah dewasa rohani, ketika kita memakan firman Tuhan itu, kita, ini kok agak aneh begitu. Misalnya contohnya, dibilang bahwa juru selamat itu banyak, bukan hanya Yesus Kristus satu-satunya juru selamat, ada banyak juru selamat. Misalnya ada si A, si B, si C. Saudara yang sudah dewasa rohani tidak akan mungkin menelan firman Tuhan itu, akan memuntahkannya. Kenapa? Karena melalui keyakinan kita, keselamatan itu hanya di dalam Yesus Kristus adalah Tuhan Mesias, Juru Selamat dunia. Untuk apa Yesus mati di kayu salib kalau semuanya bisa jadi Juru Selamat? Ya kan? Maka kalau kita yang dewasa rohani, makanan firman Tuhan itu nggak langsung kita telan, kita kunyah dulu. Kita cerna, baru kita tahu, oh ini lembut, oh ini rasanya, oh ini nggak ada ini racun, kita makan. Itulah tanda dewasa rohani. Nah, kita perdalam lagi. Ini ringkasannya Bapak Ibu ya, bisa kita lihat di layar. Jadi kalau susu itu khotbah yang enak, anak-anak ya. Kalau dewasa itu makanannya keras, berupa teguran atau tugas tanggung jawab, ya. Lalu kanak-kanak itu mudah tersinggung, betul nggak? Anak-anak gampang tersinggung nggak? Orang dewasa harus lapang hati dan mengampuni. Kalau anak-anak minta dilayani, si Netaya ini terus minta dilayani. Gak pernah saya bilang, Netaya ambilkan dulu teh Bapak. Belum, karena dia masih bayi. Ya kan? Orang yang masih anak-anak rohani, dia terus minta dilayani. Itu cirinya. Orang yang sudah dewasa, melayani dan memberi. Saya sebagai orang dewasa terhadap anak saya Netaya, saya harus melayani dia. Ketika saya nangis, saya perhatikan, kenapa nih? Haus atau popoknya yang basah? Atau dia nggak nyaman, perlu diayun-ayun. Artinya saya sebagai orang dewasa harus memberi dan melayani anak saya. Secara rohani pun kita harus, kalau melihat secara kedewasaan, harus melayani dan memberi. Bukan untuk dilayani. Memang betul. Kita selama baik, oke, silakan saudara dilayani kalau masih baik. Tapi jangan sampai seterusnya. Amin. Jangan pula sampai 3 tahun terus dilayani. Orang ini terus dilayani 5 tahun. Gembalanya pun bingung. Ini kenapa ini? Kenapa terus minta dilayani? Jangan. Kita harus beralih. Nanti kita akan pelajari bagaimana berubah dari kanak-kanak menjadi dewasa ya. Nah, kita perdalam lagi. Ketika bayi, doanya selalu berkata,
Tuhan, kabulkan mauku. Tuhan, aku mau ini, dan itu. Itu bayi rohani, bergantung kepada orang lain, meminta terus ini, perhatikan aku gini. Tapi kalau dia dewasa, doanya lebih beda. Tuhan, apa maumu bagiku? Dia mau mengerjakan sesuatu untuk Tuhan. Itu kalau sudah dewasa secara rohani. Oke, sekarang kita perdalam lagi supaya lebih mantap. Begini polanya, ya. Kalau bayi rohani, dia pusatnya adalah aku. Pusat hidup ini aku, saya. Saya harus diperhatikan. Kayak bayi itu, dia harus diperhatikan total, betul ya? Nggak bisa nggak diperhatikan. Tapi kalau dia dewasa, secara rohani, Tuhan adalah pusat hidup saya. Tuhanlah yang mengatur saya. Nggak saya lagi yang ngatur-ngatur Tuhan. Itu kalau sudah dewasa secara rohani. Haleluya. Kira-kira di antara penjelasan yang dua ini, kita di posisi mana? Di bayi rohani kah? Atau sudah dewasa rohani kah? Hah? Oke, saya masih bayi rohani, Pak. Sudah berapa tahun? Kalau udah 15 tahun udah besar, Pak, ini badannya. Bayi tapi masih ya. Saya masih remaja rohani, Pak. Oh, di sini nggak ada pula bahasa remaja rohani. Lansia rohani pun nggak ada di sini. Ada dua, bayi rohani atau dewasa rohani. Nah, maka oleh sebab itu, tibalah kita masuk ke dalam puncak khotbah ini, yaitu waktunya tumbuh dewasa. Woi, waktunya tumbuh dewasa. Rindu nggak kita menjadi dewasa rohani? Rindu ya. Kalau nggak dewasa, Tuhan sedih nengok kita, Bapak Ibu. Saya pun sedih nanti nengok si Neta kalau nggak besar-besar dia. Iya kan? Siapa yang senang anaknya nggak besar-besar? Anak Pak Putra, kalau si Putra badannya terus gini, Pak Putra, gimana? Sampai 10 tahun gini terus badannya nggak tambah-tambah. Sedih kan? Pasti nggak enak perasaan kita. Tuhan pun nggak enak yang manusia kalau nggak tumbuh secara kedewasaan rohani. Nah, saya akan mengajarkan kita tentang bagaimana secara dewasa, secara sederhana, dan sangat simple. Dan ini terjadi juga di dalam kehidupan jasmani. Oke, saya tanya dulu. Menurut keyakinan klien, jemaat, Netaya ini dalam 5 tahun makin besar atau enggak? Secara normal, makin besar. Saya tanya, apakah dia makin besar ada proses atau tidak? Ada proses, betul ya? Prosesnya apa saja yang harus kita jalankan untuk supaya dia makin besar? Kita kasih dia susu atau makanan. Terus apa lagi yang kita lakukan supaya dia tetap hidup sehat dan bertumbuh dengan normal? Dia harus dimandi setiap hari, betul ya? Kalau nggak dimandi, gatal badannya, kuman-kuman banyak di badannya, betul ya? Terus di samping itu apa lagi kita kerjakan supaya dia makin bertumbuh dewasa, makin besar? Yaitu kita buat dia semacam pergerakan olahraga kecil, misalnya senyum-senyum, tepuk tangan, kita ajak bermain, ya kan? Lalu setelah itu apa? Dia harus punya istirahat yang cukup atau tidur. Kalau nggak tidur-tidur dia gimana jadinya? Kurus kan? Bisa kering nanti badannya kalau nggak tidur-tidur. Kita aja terus dia main 24 jam, ya kan? Apa yang terjadi? Nah, itulah yang harus kita lakukan Bapak Ibu dalam kerohanian kita. Jadi ada keseimbangan antara hidup jasmani dan rohani. Nah, saya akan gampangkan perbandingannya, ada barisannya. Ini jasmani, ini rohani Bapak Ibu. Jadi supaya kita tumbuh secara dewasa rohani, pertama kita harus terus makan dan minum. Yaitu disebut dengan firman Tuhan. Itulah menjadi pola hidup kita. Kalau nggak makan sinetaya 1 hari dan nggak minum susu, apa yang terjadi? Pertumbuhannya akan terhambat. Bapak Ibu, kalau tidak rajin membaca firman Tuhan, pertumbuhan akan terhambat. Mandi, itu dalam rohani namanya pengakuan dosa. Minta ampun Bapak Ibu. Harus terjadi dalam diri kita. Ada sini yang nggak mandi 2 hari? Ada yang nggak mandi 3 hari? Kenapa Bapak Ibu bisa mau mandi? Kenapa dalam rohani tidak? Nah, ini perlu kita seimbangkan. Ini kata sama-sama dipelihara. Yang ketiga, olahraga bekerja supaya ada pergerakan tubuh ini, gitu ya. Dalam rohani ada juga pelayanan rohani. Ini salah satu syarat untuk menjadi dewasa. Olahraga kita di dalam kerohanian adalah pelayanan.
Menghidupi iman dalam tindakan. Dan yang terakhir istirahat tidur, memulihkan tenaga dan fungsi tubuh. Itu fungsi tidur kan supaya kembali tenaga kita kan, betul ya Bapak Ibu. Dalam rohani juga kita ada sabat, istirahat, itulah namanya ibadah atau ambil waktu khusus untuk berpuasa. Oke, sekarang kita perdalam yang 4 ini. Ini 4 langkah yang sederhana, sangat simpel, tapi sangat ajaib membuat kita dewasa. Betul, saya nggak bohong. Sinetaya, kalau saya buat 4 ini, saya kasih dia minum susu sama dia dimandikan, dibuat dia terus olahraga dengan bermain dan istirahat cukup. Saya yakin dia akan dewasa, betul nggak? Bapak Ibu yakin? Pak Putra begitu anak dibuat ya. Bapak Asel juga gitu dulu si Asel ya, makin besar. Secara rohani pun, langkah yang sederhana ini, tapi sangat ajaib dampaknya membuat kita dewasa. Oke, sekarang kita perdalam Bapak Ibu. Di urutan yang pertama. Pertama, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Jadi Bapak Ibu, kita harus rajin minum susu untuk bayi rohani, dan juga ketika kita dewasa, mulailah memakan makanan keras. Ya, oke ini tahap awal silakan, tapi jangan ini sampai bertahun-tahun, tapi harus beralih Bapak Ibu ya. Jangan sampai bertahun-tahun. Nah, kalau kita sudah minum susu cukup lama, beralihlah Bapak Ibu ke makanan yang keras. Nah, bagaimana cara makanan keras? Makanan keras itu tadi dikatakan kebenaran yang melampaui ajas-ajas dasar di dalam teks tadi. Bapak Ibu, supaya memperdalam makanan keras kita, mulailah belajar Alkitab lebih mendalam lagi. Ya, lebih mendalam lagi. Ada sekarang alat bantu, ada korrespondensi, ada aplikasi, banyak Bapak Ibu. Atau bisa nonton YouTube, khotbah-khotbah untuk memperdalam iman kita Bapak Ibu, untuk bisa mencerna makanan keras. Itu caranya. Harus belajar Bapak Ibu. Otak ini harus dibantu untuk terus belajar firman Tuhan. Dan Bapak Ibu, kalau misalnya bisa dilakukan, bacalah buku-buku yang bisa Bapak Ibu baca. Tapi kalau nggak bisa, ya melalui khotbah-khotbah pun bisa, melalui khotbah rekaman dan seterusnya. Bisa Bapak Ibu, baca buku. Karena buku-buku itu adalah makanan keras untuk memperkuat tubuh kita secara rohani, ya. Ada sini makanan yang di rumah hanya nasi aja, nasi goreng aja. Ikannya misalnya ikan tongkol aja bertahun-tahun. Enggak kan? Harus bervariasi kan? Betul enggak Bapak Ibu? Masa untuk tubuh kita aja kita harus berganti-ganti jenis makanannya. Kenapa untuk tubuh rohani kita enggak mau membaca variasi firman Tuhan yang begitu banyak? Bukankah Alkitab tebal? Alkitab saudara tebal atau tipis? Tebal ya. Berapa jumlah kitabnya di sana? Ada sejumlah 66 kitab. Tebal, seberapa tebalnya? Berapa lembar itu? Ada ribuan halaman. Artinya, firman Tuhan itu banyak menunya. Menu rohani itu banyak Bapak Ibu. Kalau kita kan menu saksang ada, ikan mas, kalau sini ayam betutu, ayam apa namanya? Ayam geprek, ayam gilas. Enggak ada ayam gilas ya. Babi apa ini dan sebagainya. Kita banyak menu makanan yang mau kita coba. Iya kan? Makanan keras banyak kita coba. Mengapa makanan rohani kita tidak berusaha mencoba rasa-rasa yang ada di dalamnya? Di Alkitab itu banyak rasa Bapak Ibu. Kalau kita lihat kitab Kejadian, rasanya tentang apa? Kitab Keluaran, itu tentang rasa apa? Filipi, itu kitab tentang apa? Ibrani, tentang apa? Rasanya apa secara rohani? Makanya perlu kita belajar menikmati makanan keras itu Bapak Ibu, supaya kita sebagai tanda orang dewasa. Ya, itu saya analogikan seperti ini juga Bapak Ibu. Ya, kita jangan hanya memilih pilihan kita secara rohani aja. Jangan. Kita harus juga mengikuti menu Tuhan. Istilahnya Tuhan itu master chef-nya. Menyiapkan makanan sama kita begitu banyak. Melimpah. Itulah dalam Kejadian sampai kitab Wahyu. Begitu banyak firman Tuhan di dalamnya. Tapi kita hanya memilih misalnya contoh nasi goreng aja. Udah disiapkan misalnya nasi capcay, ya kan, disiapkan di situ sayur ini, balado, sayur apa, entah macam. Tapi kita nggak pernah mencoba itu. Bukankah dengan variasi banyak makanan, tentunya gizinya akan lebih banyak, betul nggak? Ada sayur, ada buah apel, buah semangka, buah hijau, buah kuning, buah merah, dan seterusnya. Tapi kita hanya memilih nasi goreng aja. Kira-kira mana lebih sehat? Secara logika,
Orang yang hanya makan satu jenis makanan aja atau yang makan banyak menu makanan? Mana lebih banyak gizinya? Di sini banyaknya ada sayur, ada buah, ada daging. Di sini hanya nasi goreng aja. Kira-kira beda nggak hasilnya kalau kita nikmati? Beda. Maka Bapak Ibu, dalam kerohanian kita juga, kita harus menyantap firman itu dari semua aspek. Makanya saya rindu Bapak Ibu, kalau saya masih dipercaya ya, menyampaikan firman Tuhan, saya akan membagikan banyak menu makanan rohani kepada Bapak Ibu. Menu makanan rohani tentang bagaimana menghadapi misalnya konflik keluarga, itu ada firman Tuhannya. Bagaimana kita menjalani pekerjaan dengan benar, ada firman Tuhannya. Bagaimana mendidik anak supaya benar, ada firman Tuhannya. Semua firman Tuhan bisa menjawab seluruh aspek kehidupan kita. Itu kalau saya punya kesempatan, saya akan membagikan kepada Bapak Ibu. Banyak orang tua, aduh susah kali anakku ini, payah diatur, payah dididik, lasak dan sebagainya. Anakku ini bandal, susah diatur. Sebenarnya tidak ada anak yang bandal. Yang ada orang tua yang sulit mengajar anaknya. Perhatikan kalimat saya ini. Tidak ada anak yang bandel yang susah diatur, orang tua lah yang susah mengatur anaknya, bukan anak itu sendiri. Karena anak itu berasal dari Tuhan. Kita harus belajar bagaimana menangani anak itu. Kalau kita menyalahkan anak kita, berarti kita sama seperti Adam menyalahkan Hawa. Tuhan, gara-gara Hawa aku makan buah ini. Berarti dia menyalahkan Tuhan yang memberikan Hawa. Emang salah Tuhan memberikan Hawa sama Adam? Kan tidak. Tuhan tidak salah memberikan Hawa. Adam lah yang salah respon terhadap Hawa. Jadi dalam mendidik anak pun bukan anaknya yang salah, orang tuanya lah yang salah merespon anaknya. Tapi itu nggak kita perdalam hari ini karena itu bukan topik kita, ya. Oke, selanjutnya kalau kita sudah memiliki menu makanan yang baik prosesnya, maka langkah yang kedua yang saya tulis tadi adalah kita masuk ke dalam proses mandi, yaitu pengakuan dosa. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus rutin mandi setiap hari. Ada yang 2 kali mandi sehari? Rata-rata 1 atau 2 atau 3. Mungkin bisa 4 kali kalau tetap kotor terus badannya ya. Apalagi panas sekali mandi. Istri saya bisa 3 kali atau 4 kali mandi kalau saking panasnya. Nah, kenapa mandi? Supaya bersih. Demikianlah kita Bapak Ibu. Dalam kerohanian juga kita harus sering minta ampun. Bertobat dalam kesalahan kita. Karena kita masih hidup dalam daging. Tentu rawan untuk jatuh dalam dosa. Betul ya? Kita naik gojek ya kan. Narik sewa penumpang. Tiba-tiba ada yang menyerempet. Dalam hati langsung muncul. Wah kau kurang ajar. Kau keluar binatang-binatang dalam mulut kita. Kita sudah berdosa. Iya kan? Maka disitulah kita perlu mandi. Penyucian dosa. Jangan ditunggu sampai berhari-hari, bahkan sampai setahun tunggu Jumat Agung dulu baru minta dosa, minta ampun. Tuhan ampuni dosaku selama setahun ini. Ya elah, emang ada mandi sekali setahun? Ada sini mandi sekali setahun? Nggak ada kan? Jangankan sekali setahun, seminggu aja ada yang nggak mungkin nggak mandi dalam seminggu. Dalam 1 hari pasti mandi juga, 2 hari aja udah gerah ya kan? Maka ketika kita menghadapi banyak realita yang membuat kita berdosa, minta ampunlah sama Tuhan. Main bola pun ini bisa rawan ini jatuh dalam dosa. Ya, hati-hati ya main bola. Saya melihat itu kemarin ada di Medan. Apalagi kalau udah minta taruhan. Apa hadiahnya supaya serius? Ini bahaya juga ini. Saking seriusnya bisa jadi berantem. Saya lihat itu ada dulu anak STT. Buat turnamen antar gereja. Sampai di semifinal, di final. Mau berantem. Padahal sama-sama pelayan Tuhan. Karena kalau udah main bola, emosi udah naik. Logika udah kurang bermain. Berarti menang, tunjangin. Akhirnya mau berantem waktu itu. Nah, saya mau katakan, kita ini sangat rawan jatuh dalam dosa. Tapi ingatlah, Tuhan memberi akses. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, apa dikatakan di sana? Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Makanya dalam setiap hari kita harus minta ampun sama Tuhan. Kalau kita misalnya sudah terlanjur emosi kepada anak kita karena dia melakukan kesalahan, kita pukul dia, minta ampun sama Tuhan. Jangan anggap itu tidak dosa. Harus minta ampun sama Tuhan. Sama istri, kalau sama istri ada terjadi hal salah pendapat, akhirnya maki-maki dan sebagainya. Minta ampunlah sama Tuhan. Tuhan ampuni aku. Sucikan aku. Aku manusia lemah. Aku mau bertobat. Kita di dalam menjalankan tugas sebagai driver, ya kan?
Ada penumpang di cancel. Tiba-tiba kita kesal, ini penumpang apa ini? Nggak tahu diri ini. Nampak kali ini keturunan dari apa ini, zaman batu. Kita harus minta ampun setelah itu. Tuhan, aku sadar, aku salah. Seharusnya aku nggak boleh menyalahkan siapa-siapa. Sesungguhnya berkat itu datangnya dari Tuhan. Itu adalah orang yang suka mandi secara rohani. Dan yang ketiga, setelah mandi apa yang harus kita lakukan? Yaitu olahraga, bekerja, atau disebut di sini pelayanan rohani. Ini penting Bapak Ibu, kita harus melakukan ini. Ya, di dalam kerohanian juga harus ada olahraga, ada keluar keringat. Bapak Ibu, kenapa bisa muncul kolesterol, diabetes? Salah satu penyebabnya adalah kurang pergerakan. Ada berapa banyak orang kolesterol rohani, diabetes rohani? Ada Bapak Ibu. Saya lihat di Medan ada kawan saya, dia nggak sekolah teologi, tapi Bapak Ibu, dia itu banyak belajar firman Tuhan dari YouTube, dari mana saja saya pun nggak tahu. Ketika saya jumpa dengan dia, otaknya kayak memang sudah anak kuliahan. Saya pun kayak orang heran, banyak kali pengetahuan abang ini. Sampai saya bilang, bang, kalau abang memang banyak pengetahuan, ayo melayani sama saya bang, ayo melayani kita yuk, di yayasan, di gereja. Gak mau dia. Dan betul, dia jadi diabetes rohani saya lihat. Kolesterol rohani. Hanya banyak tahu tapi tidak ada pergerakan. Kolesterol rohani Bapak Ibu. Kita pun harus menyimbangkan ini. Selain itu, selain mencegah penyakit rohani dengan adanya pelayanan, kita juga akan membentuk otot-otot rohani kita. Ya, kan nggak mungkin ada otot kita kalau nggak angkat beban. Betul ya? Kalau mau tegap, berotot, harus ngapain? Angkat beban. Olahraga, betul ya? Fitness, gym. Dalam hal kerohanian juga Bapak Ibu, supaya tumbuh dewasa, kita harus ikut pelayanan. Nggak ada cara yang lain. Nah, pelayanan ini pun luas pembahasannya. Saya nggak akan menjelaskan secara detail. Nanti ada waktu tertentu juga saya akan bahas itu tentang apa pelayanan dan jenis-jenisnya. Nggak cukup waktu membahas itu Bapak Ibu. Yang pastinya kita harus ikut melayani. Oleh sebab itu, kalau ada kepercayaan bagi kita ya, jangan menolak tugas pelayanan. Contohnya jadi panitia Natal, atau menjadi pemimpin doa di dua syafaat. Aduh, jangan lalu saya Pak Pendeta, saya ini masih baru, padahal 10 tahun jadi gereja. Dia aja lah Pak Pendeta, dia lebih pandai dari saya gitu. Loh. Kapan jadi dewasanya kalau nggak mau bergerak secara rohani? Kolesterol mainan, nanti diabetes. Siapa sini yang suka diabetes? Ada sini suka kolesterol, sakit darah tinggi dan sebagainya? Nggak ada yang suka itu sakit kan? Dalam rohani supaya kita sehat, olahraga rajin. Apa itu namanya di dalam kerohanian? Terlibat dalam pelayanan atau kegiatan rohani. Ya, kalau ini kita lakukan, otot kita akan menjadi kuat. Oke, sekarang kita masuk langkah yang terakhir. Apa yang terakhir? Istirahat, sabat. Kita Bapak Ibu harus meluangkan waktu khusus untuk istirahat. Supaya pulih tenaga kita yang sudah capek itu. Kenapa banyak ada orang pelayanan akhirnya capek dan akhirnya nggak mau lagi melayani? Sebenarnya itu wajar capek. Yang penting kita perlu istirahat. Capek melayani, betul capek melayani. Kalau nggak capek melayani, nggak melayani namanya. Ada olahraga nggak capek. Main futsal sampai 2 jam ganti-ganti. Ada di sini yang main futsal. Oh, saya masih kuat 5 menit sampai 2 jam. Ada seperti itu? Gak ada kan? Perlu istirahat kan? Dan malamnya harus istirahat tidur kan? Supaya apa? Terjadi pemulihan. Saya katakan, ambil waktu khusus dalam 1 minggu itu 1 hari istirahat bersama Tuhan. Supaya rohani kita kuat. Saya sendiri meluangkan waktu khusus untuk Tuhan itu berpuasa setiap Sabtu gitu. Dari Medan dulu saya luangkan untuk Sabtu itu puasa. Tapi memang kalau ada halangan atau apa saya memang nggak puasa. Tapi saya upayakan. Kayak bulan 1 kemarin saya rata-rata puasa setiap Sabtu. Ini pun bulan ini saya juga puasa awal bulan, baru semalam juga saya puasa hari Sabtu. Tapi memang kadang-kadang ada bolongnya Bapak Ibu. Tapi saya usahakan untuk ada jadwal istirahat puasa. Dan juga jadwal untuk khusus ibadah. Persekutuan dengan Allah. Supaya otot rohani kita dipulihkan. Jadi jangan salahkan pelayanan capek. Aduh capek kali Pak Pendeta, makanya nggak mau melayani. Capek. Ini memang harus capek. Ada kerja yang nggak capek. Ada sini yang kerja nggak capek.
Pak Pendeta, saya kerja senang kali Pak Pendeta. Dari pagi sampai tengah malam saya siap kerja Pak Pendeta, karena saya nggak mengalami capek. Ada nggak gitu orang yang kerja? Kan ada capeknya kan? Dalam rohani pun gitu Bapak Ibu. Jangan kita salahkan pelayanan yang capek. Memang pelayan harus capek. Apalagi menghadapi orang-orang yang keras kepala. Karena ada yang keras kepala kan. Ada di sana ya, jangan di sini ya. Saya bilang ya di sana. Ya kan. Kita bilang kumpul jam 10 misalnya. Kumpulnya jam 11. Kita udah datang jam 10 ya kan. Nunggu 1 jam apa ya kawan-kawan. Ini di sana ya. Saya bilang enggak di sini di sana. Ini jam 10. Ngapain gitu. Kalau saya harus nunggu ini. Seharusnya yang rajin, yang aktif, yang lebih dihargai daripada yang terlambat. Betul nggak? Tapi faktanya, orang menghargai yang terlambat. Tunggu dulu ya, kita tunggu si Anu itu ya. 5 menit lagi, 10 menit lagi. Kita tunggu dulu ya. Sabar ya. Tunggu dia dulu, tempat kita mulai gitu misalnya. Nah itu adalah hal yang kita hadapi. Memang capek ya silakan. Kita menghadapi orang-orang kepala, orang-orang yang jugul. Memang itulah kenyataan hidup ini, peperangan rohani. Melawan kejahatan dengan kebaikan. Oke, kira-kira di sini mengerti ya polanya ya, sangat sederhana, tapi sangat mutakhir, membuat kita dewasa. Jadi ini polanya Bapak Ibu ya. Saya ulangi lagi dengan lingkaran ini. Mulai dari apa? Makan rohani, terus pembersihan diri, rajin-rajin, jangan sampai seminggu 2 minggu baru mandi, nanti bahaya. Kegiatan rohani supaya jangan kolesterol, ya, supaya jangan diabetes, baru istirahat supaya kembali pulih tenaganya. Amin. Jadi anak mudanya nanti siap-siap melayani ya. Amin. Ini ATK ini calon-calon penerus bangsa ini harus pemahaman firman Tuhan harus kuat, ya. Kalau enggak bisa goyah nanti. Harus rajin ke gereja, harus rajin bertanya sama pendeta kalau enggak tahu firman Tuhannya. Jangan malu-malu. Saya siap ditanya 24 jam. Selagi aktif HP-nya, kan gitu. 24 jam, tapi dengan catatan HP-nya aktif, gitu kan. Kalau nggak aktif, kan nggak bisa dihubungi. Oke. Nah, Bapak Ibu, kita perlu komitmen untuk memperbarui, mengubah hidup kita dari kanak-kanak menjadi dewasa. Harus ada komitmen, setia, membuat disiplin rohani tadi. Makan rohani, apalagi tadi, mandi rohani, olahraga rohani, dan istirahat rohani. Harus ada komitmennya, disiplin. Dan pada akhirnya, kalau kita sudah melakukan secara disiplin, maka panca indera kita pun akan terlatih. Ya, tadi dikatakan di dalam ayat yang ke-14, yang terakhir. Supaya bisa membedakan yang baik dan yang jahat. Orang dewasa rohani tidak mudah diombang-ambingkan. Anak-anak kan gampang diombang-ambingkan. Jangan ke sana. Itu ada Pak Polisi, kita bilang. Paling nggak ada polisi kan gitu. Jangan kamu ribut ya. Nanti kamu didatangi dokter, disuntik kau gitu. Kan gampang diombang-ambingkan anak-anak karena dia belum memahami secara jelas. Panca inderanya belum bergerak. Maka kalau kita makin dewasa rohani, kita akan gampang menjalani kehidupan ini dengan bijaksana. Kita akan berhikmat. Kita akan makin cerdas kalau sudah makin dewasa rohani. Enak ya? Dan kalau kita dewasa rohani, kita tahu membedakan mana racun, mana itu kebenaran. Ya. Jangan pula nanti ada di sini tiba-tiba dibilang, KPU. Ya. Sebenarnya kekristenan itu harus merayakan hari Sabtu sebagai hari Sabat. Karena di dalam Alkitab dikatakan hari ke-7 adalah hari Sabat. Ditunjukkan pula kitab Keluaran pasal 20. Dan ditunjukkan juga dalam kebiasaan orang Yahudi hari Sabtu adalah hari Sabat. Tiba-tiba heran si Petrus. Gimana ini? Gak bisa pula dijawabnya. Gak tahu dia membedakan. Gak ada dasar Alkitabnya. Di mana hari Minggu dikatakan di Alkitab bahwa kita harus beribadah misalnya. Kan bisa kita ditipu. Mana racun, mana kebenaran. Bayi kan gak tahu. Si Netaya, saya bilang, Netaya, minum ini. Pasti dimasukkan ke mulutnya. Mau racun, mau apa, dia gak tahu membedakan. Betul gak? Kita harus semakin dewasa supaya tahu membedakan mana racun, mana kebenaran. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah menjadi dewasa. Karena Tuhan menunggu kita menjadi dewasa. Tuhan menunggu kita dewasa. Supaya apa? Dia bisa memberikan kepercayaan yang lebih besar kepada kita. Memberikan tanggung jawab yang lebih besar kepada kita. Ya, mari kita lebih dewasa.
Karena syarat mutlak untuk tugas yang besar adalah hanya bisa diberikan kepada orang dewasa. Kanak-kanak tidak bisa. Pak Putra punya mobil ya? Mobilnya ada ya? Pak Putra kalau mau ngasih mobil kepada si Putra, itu mobil itu berkat atau enggak? Berkat kan? Tapi kalau Pak Putra mengasihkan kepada si Putra, anak yang kecil, Putra, nah silakan meng-drive, menyupir, setir, cari sewa, sama uangnya. Mampu nggak si Putra? Nggak mampu dia kan? Kenapa? Karena dia masih anak. Artinya kita pun sebelum dewasa rohani, susah Tuhan mempercayakan kepercayaan yang besar. Bagaimana mungkin dia mempercayakan berkat besar? Kita pun masih anak-anak, belum bisa mengelolanya. Makanya saya percaya, kalau kita semakin dewasa rohani, gereja ini pun semakin dewasa. Kalau gereja semakin dewasa, akan gampang melahirkan cabang-cabang gereja. Karena bagaimana mungkin seorang anak bisa melahirkan anak? Yang melahirkan anak itu orang dewasa atau anak-anak? Orang dewasa. Orang dewasa mampu melahirkan anak, menikah melahirkan anak. Tapi anak-anak nggak bisa. Dalam gereja pun demikian. Gereja nggak akan mungkin melahirkan gereja kalau gerejanya belum dewasa. Cuman mau melahirkan, dia masih anak-anak. Maka Bapak Ibu, supaya gereja ini dewasa, dimulai dari jemaat yang dewasa. Amin. Mari kita dewasa, berubahlah. Ubah pola hidup kita secara rohani, supaya pada waktunya kita semakin dewasa. Setelah dewasa, kepercayaan Tuhan pun sama kita makin besar. Bahkan bisa membuka banyak gereja nanti, pos-pos PI dan sebagainya. Amin. Itu Bapak Ibu. Pintu mau dibuka Tuhan, ini seperti gambar. Tuhan mau buka pintu berkat, tapi dilihatnya, anakku ini belum cocok ini, masih belum dewasa nih. Jadi akhirnya pintunya terbuka sedikit itu. Padahal mau dibuka Tuhan besar, tapi belum siap. Mari kita mempercepat kedewasaan kita, Bapak Ibu. Kalau orang belum dewasa, susah menerima tuayan. Bahkan bisa menjadi beban kalau dikasih berkat. Kalau si Putra dikasih mobil untuk disetir, itu sama si Putra berkat atau beban? Beban. Karena dia belum bisa nyetir, belum bisa cocok dia membawa kakinya memencet pedal. Itu menjadi beban. Maka anak-anak nggak cocok dikasih kepercayaan yang besar. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ini harus kita ingat kembali. 4 rohani ini harus kita lakukan supaya menjadi dewasa. Kalau sudah jadi dewasa, kalau kita sudah melakukan ini dan akhirnya menjadi dewasa, ingatlah, ada berkat yang luar biasa. Berkatnya adalah yang pertama, berkat bagi keluarga. Kalau kita sudah dewasa, maka kita menjadi berkat di keluarga kita. Istri kita melihat kita, suamiku ini dewasa secara rohani. Saya bangga dengan suami saya. Anak-anak pun nanti melihat bapaknya, figur bapaknya sudah dewasa. Saya bangga punya bapak. Artinya terjadi berkat bagi keluarga kita. Dan setelah keluarga kita mendapat berkat, setelah kita jadi dewasa rohani, gereja juga akan maju. Ya, gereja akan maju. Banyak orang menjadi saksi Kristus. Kita rendah hati. Di mana-mana kita gampang memperluas pelayanan. Kalau sudah jadi dewasa. Maka Bapak Ibu, ini waktunya bertumbuh. Hari ini ambil keputusan, saya mau bertumbuh dewasa. Ya Roh Kudus, jamahlah hati saya. Saya mau bertumbuh dewasa. Tuhan senang kita bertumbuh. Kalau sudah waktunya bertahun-tahun, jangan lagi menunggu Bapak Ibu. Dan terakhir, jangan katakan, saya sudah terlambat menjadi dewasa Pak Pendeta. Karena saya sudah umur sekian. Atau Pak Pendeta, saya susah jadi orang dewasa karena lingkungan dan seterusnya. Bapak Ibu, tidak ada kata terlambat untuk menjadi dewasa. Dan ingat, untuk menjadi dewasa rohani tidak perlu membutuhkan 20 tahun, 15 tahun. 3,5 tahun pun bisa menjadi dewasa kalau kalau kita membiarkan diri kita diperbaharui. Seorang bisa menjadi Kristen puluhan tahun itu tetap baik. Sementara yang baru percaya bisa melesat dewasa karena berani mengunyah dan mau berubah. Rasul-rasul berapa tahun menjadi dewasa rohani? Murid-murid Yesus? Selama 3,5 tahun. Mereka sudah jadi dewasa. Singkat ya, 3,5 tahun. Rasul Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas, itu 3,5 tahun dididik Yesus. Dan mereka jadi dewasa. Kenapa? Karena mereka rela hatinya
dipimpin oleh Yesus. Kita pun dalam 3,5 tahun, gereja kita ini bisa buka banyak cabang. Kalau jemaahnya di tempat ini dalam 3,5 tahun, rela hatinya dipimpin untuk jadi dewasa. Dengan melakukan disiplin rohani tadi. Akhir kata saya katakan kepada kita, mari kita komitmen. Komitmen. Jujur dengan diri kita. Saya mau jadi dewasa. Saya mau menjadi berkat bagi keluarga. Saya mau menjadi berkat bagi bangsa dan negara. Jangan biarkan tahun-tahun berlalu tanpa pertumbuhan. Tahun-tahun yang berlalu tanpa pertumbuhan adalah tahun-tahun yang sia-sia. Tapi tahun-tahun yang bertumbuh adalah tahun-tahun yang penuh makna. Amin. Mari kita jalani tahun ini. Mulai hari ini bertumbuhlah, disiplinlah Bapak Ibu secara rohani. Maka saya percaya kita akan semakin dewasa. Amin. Saya undang pemain musik ke depan. Kita hari ini bersiap untuk mengambil komitmen. Kita nyanyi. Bagaikan bencana aku mau seperti Yesus. Kita bernyanyi hari ini mengatakan kepada Tuhan kita, Tuhan, aku mau sepertimu, disempurnakan selalu. Tuhan, aku mau seperti bejana yang dibentuk hatiku, sehingga kita mengalami pertumbuhan demi pertumbuhan semakin dewasa. Mari kita semuanya bangkit berdiri, Bapak Ibu. Kita akan berdoa menghadap kepada Tuhan. Hari ini saya ajak kita berdoa masing-masing, pribadi lepas pribadi. Mari meresponi firman Tuhan ini. Apa yang menjadi komitmen kita pada hari ini, Bapak Ibu? Datanglah kepada Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, saya mau menjadi lebih dewasa lagi. Tuhan, kuatkan saya, mampukan saya untuk bisa melakukan disiplin rohani. Supaya saya bisa komitmen melakukan kegiatan rohani. Senantiasa bisa istirahat rohani dan seterusnya. Kita bernyanyi satu pujian, bagaikan bejana siap dibentuk. Demikianlah hidupku di tangan-Mu, Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dengan bejana siap dibentuk. Amin. Benar Tuhan. Demikian hidupku di tangan-Mu, dengan urapan kuasa Roh-Mu dibarui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Lekas turun kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu, Yesus. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku.